Sebelum masuk ke materi, mau bertanya, kira-kira kenapa di Bali ini orang-orangnya sangat menjaga kelestarian lingkungan? Kenapa kalau mereka mau potong pohon ada juga harus, kan contohnya kan mau potong pohon kan kita harus biasa di sini kan ada betul kan? Tapi kenapa? Seperti kalau yang contohnya itu kalau yang menjaga lingkungan itu seperti di desa apa? Pelipuran. Itu tujuannya seperti apa, untuk apa? Selain bersih, biar pandangan bisa jernih. menjaga itu untuk tanam. Ya, Untuk tanam. air sungai kan air selokan yang tanah merupakan tempat hidup bagi makhluk hidup, termasuk tempat hidup bagi Tuhan. Tanah adalah komponen penting dalam kelangsungan hidup. Misalnya, itu tumbuhan kan biasa hidupnya di mana? Mengambil makanan dari dalam tanah. Dan jika mengambil makanan dari tumbuhan, jadi saya
kita akan masuk di dalam keran tanah bagi kehidupan. Di situ ada 3 yang yaitu yang pertama sebagai tempat hidup hewan dan bakteri. Yang kedua adalah penunjang kesehatan dan penyedia kehidupan manusia. Dan yang ketiga adalah penyedia dan penyaring air. Dan tanah itu juga berfungsi untuk menyaring air. Ketika air yang masuk ke tanah, air tersebut akan disaring. Sehingga kalau sampai di sumur kan airnya sudah, kalau di sumur kan airnya bersih kan? Itu sudah disaring oleh komponen-komponen yang ada dalam tanah. Nanti lihat videonya dan singkat ya. Video. Ada sebuah video yang nanti habis nonton video ini akan Bapak bagikan LKPD untuk dikerjakan. Jadi simak video sama dulu sudah Jadi ketika kalau di sini kan kalau untuk kembali kan tidak dikubur kan airnya ada dikubur kan? Tapi kebanyakan kan diambil. Ya. Kalau di sana biasanya dikubur, jadi masuk dalam tanah, masuk ke tanah. Jadi di dalam itu nanti mayatnya itu nanti diurai oleh bakteri-bakteri di dalam. Seperti itu. Kemudian juga sebagai penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia, yaitu sebagai tempat aktivitas manusia. Kan manusia beraktivitas di atas tanah. Ya. Seperti kalian kalau main bola, kalau main kelereng begitu. Yang berikut lagi itu sebagai penyedia dan penyaring air. Di mana air itu ketika masuk di dalam tanah akan disaring. Dari hasil saringan itu maka air di dalam tanah itu akan menjadi bersih. Karena di dalam itu disaring oleh tadi beberapa batuan-batuan di dalam dan komponen-komponen yang ada pada tanah. Yang berikut itu kurang organisme tanah. Yang pertama adalah dekomposer. Di mana dekomposer itu adalah hasil dari penguraian bakteri-bakteri terhadap sisa-sisa hewan atau daun-daun yang jatuh yang diantarkan terurai. Hasilnya itu disebut dekomposer. Itu untuk kesuburan. Kan biasa kan lihat kalau orang tumpuk-tumpuk daun-daun di pohon-pohon itu, kan itu tujuannya untuk diuraikan dan itu akan menjadi kembali namanya pupuk ya.
pupuk organik bagi tumbuhan yang ada di situ. Yang berikut adalah dia sebagai reaksi kimia dalam tanah. Itu terjadi karena adanya penguraian, reaksi penguraian. Jadi di dalamnya penguraian kimia di dalam kimia, sehingga bakterinya dapat terlukis. Bakteri di dalam itu seperti contohnya itu bakteri mikrobakter yang terlibat di dalam reaksi penguraian materi organik kompleks. Yang berikut itu sebagai pengurai polutan dalam tanah. Seperti apa ya? Ketika kalian kan biasa pakai herbisida untuk semprot tanaman kan supaya bebas dari hama. Nah, ketika masuk di tanah, maka tanah itu akan menyaring herbisida tersebut, sehingga peran tanah juga sebagai pengurai polutan dalam tanah. Yang berikut adalah penjaga dari penyakit tanah. Jadi dalam tanah itu ada penyakit, tetapi di dalam tanah itu mungkin ada unsur-unsurnya sendiri atau bakteri-bakteri baik yang bisa untuk mencegah atau mengurai dari penyakit-penyakit tersebut, seperti penggunaan pupuk dan pestisida. Jadi ketika masuk ke dalam tanah, pupuk dan pestisida itu yang digunakan adalah yang diambil tanah itu, tumbuhan itu bakteri-bakteri baik untuk pertumbuhan, dan sedangkan sisa reaksi kimianya itu akan diserap tanah. Jadi kebanyakan kalau dari adik-adik lihat, kalau tanah-tanah yang kebanyakan dipakai pestisida, pupuk toko itu kan setelah habis panen kan biasa pecah-pecah. Itu kalau kebanyakan dosisnya. Itu karena nutrisinya diambil tanaman, sedangkan penyakit atau kimianya itu diserap oleh tanah. Sehingga kadang-kadang kalau habis panen begitu, jadi kalau tanahnya itu tidak subur, jadi kebanyakan orang sekarang menggunakan pupuk organik supaya dapat membantu, supaya struktur tanah tidak rusak. Yang berikut adalah pengaruh pada tekstur tanah. Ini kalau tekstur tanah ini kan kita bisa lihat, kalau di satu tempat atau tempat-tempat lain bentuk tanahnya sama atau tidak? Ada yang tanah merah, ada yang keras sekali kan? Kalau tanah merah itu biasa digunakan sebagai apa? Ada yang tahu? Tanah merah. Batu bata. Ya, batu bata. Batu bata terus genteng juga ya. Ini juga merupakan salah satu fungsi dari tanah. Sebagai selanjutnya itu nanti adik-adik cari sendiri saja. Ada 5, coba bagi 5 kelompok. Bagi 5 kelompok. Biasa kan sudah dibagi kan? Ayo, bagi sudah.
materi yang terdapat di tanah terlibat dalam reaksi penguraian materi misalnya bakteri gas yang terlibat dalam reaksi penguraian materi organik berasal dari sisa makhluk hidup atas zat yang meningkatkan kemampuannya. Keberadaan organisme tanah dimanfaatkan organisme yang ada di tanah memanfaatkan pengendalian yaitu predator dan mangsa sehingga organisme yang dapat menaklukkan tanah dapat berkendali dalam kegiatan tanah. Reaksi ini adalah tanah, dua, dekomposer, dan mencegah rusak tanah. Selanjutnya, komponen tanah. Yang pertama, komponen yang darah, komponen yang mengisi rongga-rongga ke tanah. Ini terbentuk oleh aktivitas hewan di tanah, misalnya cacing. Dua, mineral, komponen yang dikandung oleh tanah yang didirikan oleh badan kimia. Komponen ini yang menentukan komponen organik yang Tadi sudah dijelaskan mengenai Oke, ada observasi dulu baru disimpulkan. Kesimpulan dari itu adalah satu yang Terima kasih.
hari ini kita dapat apa itu tanah. Yang kedua, oke, begitu tadi itu adalah perangan. Di situ ada 3 yaitu tempat hidup hewan dan bakteri. Kemudian penyakit kesehatan. Yang berikut adalah peran organisasi tanah. Dapat mempengaruhi kesuburan tanah dan kelembapan. Peran tanah di kota sebagai dekomposer. Yang kedua adalah peran kimia dalam tanah. Yang ketiga adalah penurunan polusi tanah. Yang keempat adalah pencegahan penyakit tanah. Yang kelima adalah pendirian tanah pada sistem tanah. Yang keenam adalah pengatur kegemburan dan subur tanah. Yang berikut adalah proses pembentukan tanah. Tanah itu merupakan campuran dari batuan yang terlatih, penggunaan batu dan pengenalan air dari udara, terbentukan tanah hanya lapisan TJ keberadaan ada batu di dalam. Yang berikut adalah komponen tanah. Komponen tanah adalah jika ingin mempelajari materi ini, cukup mempelajari saja hal-hal penting ini. Jika materi sudah maka pada saat belajar materi ini dalam capek kan besok kan 1 jam. Dan terakhir itu kita akan bahas tentang upaya dari tadi ada lupa sedikit ya. Kalau untuk penentuan pH tanah itu untuk warna tanah kita bisa melihat kandungan apa yang terdapat di dalamnya. Kalau tanah